Pernahkah kalian bermain layangan? Saat kita menggulung benang dengan kaleng yang besar, maka putaran tangan kita juga akan semakin lambat dibanding dengan kaleng yang lebih kecil. Mengapa demikian ya? Halo, Rido di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi. Sebelum kita membahas mengenai keseimbangan benda tegar, yuk kita ketahui dulu apa ya momen gaya itu. Momen gaya merupakan ukuran kecenderungan suatu gaya untuk memutar suatu benda pada titik poros tertentu. Momen gaya dipengaruhi oleh gaya dan lengan gaya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Untuk memutar baut diperlukan lengan gaya R dan gaya F. Besar momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja dengan lengan gaya yang saling tegak lurus. TAW sama dengan F kali R. Pada rumus tersebut terdapat lengan gaya. Apa itu lengan gaya? Lengan gaya merupakan jarak dari suatu titik poros sampai ke garis kerja gaya. Bagaimana jika keduanya membentuk sudut? Maka bentuk persamaan momen gayanya adalah sebagai berikut. TAW sama dengan F kali L sin theta, di mana tau sama dengan torsi atau momen gaya atau Newton meter, L atau R sama dengan lengan gaya atau meter, F sama dengan gaya atau Newton, theta sama dengan sudut antara gaya dengan lengan gaya. Momen gaya merupakan besaran vektor. Untuk arahnya, apabila putarannya berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilainya positif. Sebaliknya, apabila searah dengan jarum jam, nilainya negatif. Selanjutnya adalah momen inersia. Inersia berarti lembam atau kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Momen inersia berarti ukuran kelembaman benda untuk melakukan gerak rotasi. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk benda titik atau benda-benda yang dapat dianggap sebagai titik, momen inersia dirumuskan sebagai hasil kali massa dengan kuadrat jarak antara pusat massa dan sumbu rotasi. I sama dengan M kali R kuadrat. Untuk sistem benda tegar yang tersusun atas banyak benda titik atau seperti gambar berikut, maka besar momen inersianya dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan sigma MI kuadrat kali RI kuadrat sama dengan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah seterusnya sampai banyaknya partikel. Di mana I sama dengan momen inersia atau kilogram meter kuadrat, M sama dengan massa benda atau kilogram, R sama dengan jarak pusat massa benda ke sumbu rotasi atau meter. Untuk benda-benda kontinu atau benda-benda yang tidak dapat dianggap sebagai titik dan bentuknya teratur, maka momen inersia dirumuskan I sama dengan integral R kuadrat dm. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut. Pada gerak translasi, gaya menyebabkan sebuah benda bergerak dengan percepatan linier atau A. Sedangkan pada gerak rotasi, momen gaya menyebabkan suatu benda bergerak dengan percepatan sudut atau alfa. Hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Tau sama dengan I kali alfa, yang dimana tau sama dengan momen gaya atau Newton meter, I sama dengan momen inersia atau kilogram meter kuadrat, alfa sama dengan percepatan sudut atau radian per second kuadrat. Yang selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Pada gerak rotasi dikenal momentum sudut. Momentum sudut merupakan ukuran kesukaran mengubah arah gerak benda yang sedang berputar. Momentum sudut dirumuskan L sama dengan I kali omega. Nah, jika besar momen gaya sama dengan 0, maka momentum sudut pada suatu sistem nilainya konstan, sehingga disebut hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut dapat ditulis dengan persamaan di bawah ini. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2, di mana
L sama dengan momentum sudut atau kilogram meter kuadrat per second. I sama dengan momen inersia atau kilogram meter kuadrat. Omega sama dengan kecepatan sudut atau radian per second. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan di awal. Ketika kita menggulung benang layangan pada kaleng yang besar, maka diameter kaleng juga lebih besar, sehingga jari-jarinya akan lebih besar. Nilai momen inersia lebih besar karena jari-jarinya yang besar. Menurut hukum kekekalan momentum sudut, ketika momen inersianya besar, maka nilai kecepatan sudutnya kecil, sehingga perputaran tangan kita akan melambat. Begitupun sebaliknya dengan kaleng yang lebih kecil. Agar lebih mengerti, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Seorang penari es berputar dengan sebuah kaki sebagai sumbu putarnya. Posisi mula-mula kedua tangannya direntangkan dan saat itu momen inersianya 50 kg meter kuadrat serta kecepatan putarannya 4 radian per second. Dia ingin mempercepat putarannya, maka kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya dan saat itu momen inersianya menjadi 25 kg meter kuadrat. Berapakah kecepatan putar setelah kedua tangannya dirapatkan? Untuk penyelesaiannya, yuk kita simak bareng-bareng pembahasan soal berikut ini. Kita cari dulu yang diketahui, yaitu diketahui I1 sama dengan 50 kg meter kuadrat, Omega 1 sama dengan 4 radian per second, I2 sama dengan 25 kg meter kuadrat. Yang ditanya adalah Omega 2. Kita gunakan rumus kekekalan momentum sudut, yaitu L awal sama dengan L akhir. I1 kali Omega 1 sama dengan I2 kali Omega 2. Lalu kita substitusikan nilainya. 50 kali 4 sama dengan 25 kali Omega 2. Omega 2 sama dengan 8 radian per second. Gimana? Udah paham kan sekarang? Jadi kali ini kita membahas mengenai momen gaya, momen inersia, dan hukum kekekalan momentum sudut. Momen gaya merupakan ukuran kecenderungan suatu gaya untuk memutar suatu benda pada titik poros tertentu. Lalu, momen inersia merupakan ukuran kelembaman benda untuk melakukan gerak rotasi. Dan hukum kekekalan momentum sudut terjadi apabila nilai gayanya 0 atau tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gerak rotasi benda. Sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya hanya di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.